cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para peserta webinar ya, kesehatan pada hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting juga adalah nikmat kesehatan para peserta sekalian. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini, sore hari ini kita masih sehat gitu ya. Terhindar dari wabah ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang berat yang sekarang sedang mewabah ya di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia ya. Dan kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya, selalu diberikan kekuatan, dan sampai akhir nanti kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta yang hari ini sudah 199 saat ini ya, yang terdaftar 200 sekarang ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang panduan ergonomi ya. Ini sebenarnya materi teknik industri sebenarnya. Ya, materi teknik industri yang merupakan hubungannya dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi saya mohon izin ya, saya hari ini mungkin lebih banyak meninjau dari sisi kesehatan dan dari sisi penyakit-penyakit yang akan muncul ya pada saat kita bekerja di rumah dengan kondisi yang tidak sama dengan kondisi kita di kantor ya. Ya, semoga materi ini paling tidak memberikan gambaran, memberikan warning kepada kita bahwa bekerja di rumah harus sama posisinya, harus sama kondisinya, harus sama keadaannya sebagaimana kita bekerja di kantor, sehingga tidak memunculkan penyakit-penyakit yang baru gitu ya, yang memberikan dampak kepada kesehatan kita. Nah, sebenarnya intinya tadi sudah disampaikan oleh Coach Asep gitu ya. Jadi 52% kita bekerja di rumah, yang biasanya kita bergerak, tiba-tiba tidak bergerak, ya, banyak sedentary lifestyle ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin geraknya kurang, ya, ditambah lagi dengan kondisi rumah, ya, yang tidak ada ruang kerjanya, ya, tidak ada meja kerjanya, ya, sehingga ini memunculkan penyakit-penyakit yang baru, ya, selain dari penyakit-penyakit yang sudah ada. Ya, mengapa materi ini penting? Karena kita fokusnya semua kepada corona gitu ya. Ya, makhluk yang kecil, ya, bahkan hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Ya, kita hanya fokus ke arah sana saja, tapi kita lupa dengan hal-hal yang barangkali yang bisa menyebabkan lebih parah, bahkan lebih gawat daripada corona itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat kita fokus kepada corona itu, ternyata angka kematian akibat selain corona, yaitu penyakit-penyakit yang komorbid ya, yang sudah ada pada pasien-pasien tertentu, bahkan itu tidak tertangani dengan baik ya. Sehingga angka kematian penyakit-penyakit selain corona itu, misalnya apakah dia penyakit-penyakit degeneratif, ya, bahkan penyakit-penyakit yang kronis lainnya, karena tidak tertangani dengan baik, maka dia angka kematiannya cukup tinggi pada saat ini. Nah, saya barangkali akan menge-share materi ya. Sebentar. Sudah masukkah materinya? Ya, masuk. Sudah, Dok. Sudah masuk, Dok. Bisa terlihat dengan jelas, Dok?
Sudah ya? Sebentar. Nah, jadi materi kita pada hari ini bekerja sama dengan ICTS ya. Terima kasih kepada Dr. Surono ya yang telah mempercayakan kepada kita untuk menyampaikan materi ini, Coach Jamal ya dan teman-teman ICTS lainnya. Mudah-mudahan hari ini memberikan masukan kepada kita dan menjadi amal soleh bagi kita yang bisa memperberat timbangan amal ibadah kita di yaumil akhir nanti insya Allah. Sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ergonomi itu, para pendengar sekalian, adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan komponen sistem lainnya ya untuk mendapatkan rancangan yang optimal terkait dengan kesejahteraan manusia ya dan kinerja sistem secara keseluruhan. Ada manfaat ergonomi itu. Yang pertama adalah terhindar dari resiko penyakit akibat kerja. Ya. Mencegah posisi kerja yang tidak nyaman ya, yang berdampak pada tekanan berlebihan secara terus-menerus pada sistem otot rangka, mencegah kelelahan mata dan mata yang perih. Nah, jadi dengan kondisi kita bekerja di rumah, maka dengan posisi-posisi yang tidak baik, ini akan berdampak pada resiko penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah, kalau posisinya tidak baik, ya ada resiko tidak efektif dan efisien pekerjaan itu, pasti yang kedua adalah tidak meningkatkan produktivitas. Nah, sehingga manfaat ergonominya adalah yang kedua, tempat kerja yang ergonomis itu akan membuat pekerja menjadi nyaman dia. Tidak cepat lelah dan usaha fisik yang lebih efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kenyamanan. Ya, jadi tempat kerja yang tertata, yang nyaman, yang memberikan experience dan kepuasan. Nah, yang terakhir adalah terhindar dari stres dan beban kognitif yang tinggi. Jadi ini memberikan rekomendasi terkait waktu istirahat, ya, kondisi yang rileks dan peregangan di tempat kerja. Nah, secara faktanya, para pendengar sekalian, bahwa saat kerja di kantor, gangguan otot rangka itu adalah musuh terbesar pekerja di kantor. Berapa angkanya? 40-50% pekerja itu melaporkan keluhannya. Ya, kondisi ini menjadi lebih buruk, para pendengar sekalian. Dengan kita WFH, ya, working from home itu, maka ada keterbatasan fasilitas kerja di rumah kita. Ya, syukur-syukur ada meja kerja, ya, apalagi mungkin misalnya ruangan kerja gitu ya. Kita tidak memiliki hal-hal itu sehingga ini memperburuk yang angka 40-50% tadi. Nah, 3 bulan working from home inilah akibatnya, ya, adalah merupakan salah satu penyebab kematian. Ya, ini anekdotnya ya kira-kira. Apa penyebabnya? Intoksikasi akibat daripada Clostridium webinarium. Nah, ini saya sudah mendapat laporan dari teman-teman kita, dari pagi sampai sore kita selalu webinar. Dari pagi sampai sore kita selalu rapat online. Bahkan teman-teman kita itu rapatnya 2 line ya. Di komputer 1, ya, di laptop 1, ya, menghadapi 2 rapat yang berbeda dalam waktu yang sama, ya tentunya, tapi di dalam suatu suasana yang barangkali tidak kondusif dengan suasana yang ada yang harusnya seideal mungkin. Nah, kita tidak berharap seperti ini kejadiannya, ya. Nah, ada yang paling penting bagi kita pahami adalah posisi ergonomi. Jadi posisi ergonomi itu adalah posisi kerja yang menyesuaikan dengan prinsip anatomis tubuh sehingga dapat mengurangi resiko kecacatan dan meningkatkan produktivitas. Nah, para peserta sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa masing-masing kita itu memiliki posisi anatomi yang berbeda. Ya, kita memiliki bentuk anatomi yang berbeda masing-masing kita. Mulai dari tinggi badan, berat badan, jangkauan tangan, ya, kemudian panjang kaki, sampai kepada lingkar badan kita. Nah, jadi sifatnya apa? Bersifat individu dia. Ya, jadi kalau tempat kursi kita, meja kita, satu meja dipakai untuk anak, satu meja atau satu kursi dipakai untuk orang dewasa, maka itu adalah merupakan salah satu kesalahan besar bagi kita yang tidak menganut pada posisi ergonomi. Ya. Nah, yang kedua yang penting juga adalah bahwa dasar daripada ergonomi itu adalah dari bahasa Yunani. Ya, ergon itu kerja, nomos itu ilmu atau hukum. Jadi secara harfiahnya adalah hukum atau ilmu tentang kerja. Ya. Nah, prinsip ergonomi itu adalah, ini paling penting kita pahami adalah
fit the job to the man. Jadi menyesuaikan pekerjaan dengan manusianya. Atau yang kedua, ya menyesuaikan produk dengan penggunanya. Nah, jadi maksudnya begini. Artinya, kita harus menyesuaikan pekerjaan itu dengan manusianya. Yang kedua, menyesuaikan produk atau alat yang kita gunakan itu dengan penggunanya. Misalnya, ya, kita memiliki meja atau memiliki kursi, tapi kurang tinggi kursinya. Bukan kita yang membungkuk manusianya, ya. Atau mejanya kurang tinggi sehingga kita menekuk lehernya. Nah, tetapi yang benar prinsip ergonomi itu adalah bagaimana mejanya disesuaikan dengan orangnya. Kursinya disesuaikan dengan penggunanya. Nah, itu prinsip. Jadi bukan memaksakan kita menggunakan alat yang sudah ada, tapi bagaimana kita menyesuaikan alat-alat atau peralatan yang mendukung itu sesuai dengan kondisi fisik kita. Nah, ini ada yang menarik ya, para pendengar sekalian. Ada yang kita sebut dengan lawan prinsip ergonomi. Dulu ada mitologi namanya, ya, legenda atau mitologi Yunani itu tentang Procrustes ya. Nah, ini adalah bagaimana itu ada gambarnya. Dulu ada seseorang ya yang dia itu memiliki tempat persinggahan, ya, tempat para pedagang-pedagang itu yang kalau dia datang ke rumah persinggahan itu, para tamu-tamu itu dijamu dengan enak ya, dengan lezat dan sebagainya. Tetapi harus mencobai tempat tidurnya gitu ya. Tempat tidurnya itu ada dua dia. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau tamunya yang pendek, maka dikasih kasur yang panjang dia. Kalau tamunya yang pendek dikasih kasur yang panjang dan sebaliknya. Sehingga tidak pernah cocok dia. Ya, jadi dia akan menyesuaikan orang yang datang itu dengan kasur yang dia miliki. Kalau orangnya kependekan, maka ditarik orang itu, bahkan sampai putus tangan atau kakinya. Kalau orang itu kepanjangan, ya, maka kalau dia kepanjangan, maka dipotong kakinya atau tangannya sehingga dia ngepas dengan tempat tidurnya. Nah, ini mitologi yang mengatakan bahwa sebenarnya bagaimana kita ya menjadikan prinsip ergonomi itu menjadi sangat penting bagi kita menyesuaikan antara barang yang kita gunakan itu, benda yang kita gunakan itu agar sesuai dengan kita, bukan sebaliknya kita menyesuaikan dengan barang atau benda yang kita gunakan itu. Nah, di Amerika, para peserta sekalian, itu ilmu ergonomi ini kita sebut dengan human factor engineering. Jadi bagaimana kita merekayasa barang gitu ya, bagaimana kita merekayasa produk-produk ya, sehingga produk-produk itu memiliki posisi yang enak ya, yang nyaman, yang efektif ya, yang sehat, bahkan efisien bagi kita untuk bekerja. Nah, itu penting bagi kita. Kalau kita menggunakan barang, menggunakan alat ya, tetapi tidak sesuai dengan posisi ergonomi kita, lama-kelamaan akan menjadi penyakit ya. Nggak apa-apa kalau seminggu kita bekerja di kasur, ya, seminggu kita bekerja di meja, misalnya di tempat kerja yang tidak ergonomis. Tetapi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, bahkan berbulan-bulan kita bekerja di tempat yang sama dengan posisi yang tidak ergonomi, maka akan muncul keluhan-keluhan. Yang tadinya 40 sampai 50%, sekarang akan menjadi lebih tinggi daripada itu angka kejadian terjadinya penyakit-penyakit akibat daripada kerja itu sendiri. Nah, termasuk misalnya sekarang sudah banyak produk-produk ya, misalnya mobil lah kira-kira ya. Mobil itu sekarang semakin ke sini makin canggih dia. Ya, makin ada misalnya seater yang akan secara elektrik mengatur ya jarak antara pengemudi dengan setir misalnya. Bahkan 8 titik dia, bisa maju, mundur, atas, bawah, bahkan ada bagian tombol yang itu bisa menekan bagian punggung bawahnya. Ya, bahkan ada pemanasnya, bahkan ada pendinginnya dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan bahwa semakin dipikirkannya ya yang tentang rekayasa tadi terhadap kebutuhan daripada tubuh kita, sehingga dia tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan kita. Misalnya setir itu sekarang sudah ada tilt ya, naik turun, dan ada teleskopiknya. Ada bisa maju mundur dia. Untuk apa? Untuk menyiapkan posisi yang paling baik bagi seseorang itu dalam berkendara dalam mobilnya. Dan bahkan di mobil itu sekarang sudah ada memory seat ya. Ada memory seat-nya dia.
Kalau si bapaknya yang bawa mobil, maka memorinya nomor 1. Dia akan kembali kepada posisi di mana orang dengan tinggi sekian, berat badan sekian, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya ya bagi kita sebagai oposisi ergonomi itu. Nah, terkait dengan itu, para pendengar sekalian juga, jangan lupa, terkadang kita memaksakan olahraga, ya, tetapi dengan tidak ada perhitungan terlebih dahulu tentang olahraga tersebut. Anggap sepeda misalnya. Kita misalnya tinggi badannya 170 cm dengan misalnya berat badan misalnya 90 kilo. Tapi menggunakan sepeda yang ukuran 26, ya, atau mungkin dengan jarak antara kaki atau tangan dengan stang itu yang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran tubuhnya. Apa yang terjadi? Bukan kesehatan yang kita dapatkan, ya, tapi malah yang berakibat buruk kepada otot-otot kita, ya, bahkan akan menjadi penyakit-penyakit yang lebih berat daripada itu. Nah, ini isu ergonomi yang muncul pada saat ini luar biasa gitu ya. Ada keluhan bahu, ya, sudah mulai ada low back pain, ya, ada keluhan leher, ya, ada keluhan mata yang sering perih, ya. Nah, ini yang menarik nih, CTS. Bukan ICTS ya, tapi CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Ya, ini sering kita mengalami mengalami nyeri, ya, bengkak, ya, sakit di daerah pergelangan di pergelangan tangan kita. Ya, karena di situ ada saraf yang kita sebut dengan saraf median dia. Dengan kondisi fisik yang posisi kita menggunakan laptop yang tidak baik gitu ya, yang menekuk bagian pergelangan tangan sehingga bagian-bagian saraf itu mengalami gangguan dia. Ya. Kalau dulu angka kejadiannya biasanya CTS ini banyak terjadi pada perempuan dia, wanita, ya, karena sering ngulek, ya, sering nyuci misalnya. Kalau sekarang sudah ada bantuan-bantuan alat yang mempermudah itu, maka kejadian CTS ini sekarang sudah hampir sama ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada saat masa WFH ini hati-hati. CTS ini akan sering muncul dia. Kenapa? Karena posisi mengetik kita, posisi tangan kita dengan mouse ya, dengan dengan keyboard itu sebenarnya tidak sesuai dengan posisi ergonomi yang baik. Nah, yang berikutnya adalah yang sering muncul juga adalah fatigue ya, atau stres. Para pendengar sekalian, fatigue ini artinya dia itu lelah, ya. Fatigue itu lelah, lemas dia, lesu, ya, tidak bergairah dia, atau mati dia ototnya. Ada 2 faktor penyebab fatigue itu, ya. Yang pertama adalah tidak pernah bergerak, artinya tidak pernah kepake ototnya, bahkan sampai dia menjadi atrofi otot tersebut. Misalnya pada orang-orang misalnya yang pasca stroke misalnya, yang kirinya lumpuh. Semakin tidak digerakkan bagian yang lumpuh itu, maka dia akan mengakibatkan dia menjadi atrofi dia, kecil dia, menjadi patik dia, menjadi makin lelah, makin lemah dia. Ya. Nah, yang kedua adalah selain dia tidak pernah digerakkan, penyebab fatigue yang berikutnya adalah karena posisi yang tadi, overtraining dia, kelebihan aktivitasnya. Atau kalau kita di WFH itu biasanya karena tekanan yang berlebihan. Ya, karena ketekan, karena posisi duduk yang tidak baik, ya, maka otot kita menjadi fatigue dia. Ya, yang terakhir adalah stres. Ini pasti ya. Kalau posisinya tidak nyaman, ya, bahkan misalnya kita dipaksa menggunakan sarana misalnya ya, sarana pertemuan yang kadang-kadang gambarnya tidak jelas, ya, kadang-kadang ada stirring, ya, ada bunyi-bunyi yang tidak jelas dalam yang kita tangkap, ya. Nah, itu kadang-kadang memberikan stres bagi kita, effort yang besar bagi kita untuk mendengarkan suara para dalam rapat-rapat di selama WFH ini, ya. Sehingga faktanya tiga bahaya terbesar ya terkait dengan kerja komputer itu adalah kursi yang tidak ergonomis yang pertama, yang kedua posisi kerja yang salah, yang ketiga adalah duduk dalam waktu yang lama. Ya, lanjut. Nah, jadi apa posisi kerja yang salah itu? Ya, sebagian besar kita tidak memiliki meja kerja yang ergonomis di rumah. Ya, seringkali kita bekerja di sembarang tempat dengan posisi yang tidak baik. Ya, bagi kesehatan kerja kita. Contohnya apa misalnya? Kita bekerja di laptop di atas meja, tapi posisi tubuh kita membungkuk ya. Dan punggung kita tidak
punggung bawah kita tidak tersangga dengan baik dia. Ya, pertama kepalanya membungkuk, yang kedua adalah punggung bawahnya tidak tersangga dengan baik. Yang kedua, saat bekerja di sofa itu posisi pergelangan tangan kita menekuk, ya, atau leher kita yang menekuk. Nah, tadi yang bisa menyebabkan apa? Yang CTS tadi, ya, carpal tunnel syndrome tadi, ya, dan seterusnya. Nah, sebagai solusinya, para peserta sekalian, kalau kita bekerja dalam durasi yang kurang 1 jam, silakan saja kita bekerja itu posisi duduk atau berdiri, atau berselang-seling dia. Tetapi dengan syarat, pilihlah kursi atau sofa yang mendukung sikap duduk tegak yang nyaman. Ya. Yang kedua, jika ada meja, maka tempatkan laptop di meja, dan posisi pergelangan tangannya lurus saat mengetik. Jadi 90 derajat ya kira-kira. Jadi kepala berdiri tegak, ya, kemudian lengan atas dan lengan bawah itu 90 derajat, kakinya badan dengan pinggul itu 90 derajat dan kakinya juga 90 derajat, dan kaki jangan lupa kakinya harus berada di atas lantai, ya, jangan menggantung dia atau menekuk yang berlebihan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tambahkan buku, ya, atau adjustable desk agar leher tidak menekuk, ya. Jadi ujung daripada laptop itu harus kira-kira setara atau turun sedikit dari daerah mata kita. Nah, terakhir adalah gunakan handuk gulung atau bantal untuk menopang punggung bagian bawah. Untuk apa? Tadi untuk menopang agar kita tidak memiliki energi yang berlebihan dalam rangka kita menahan daripada berat badan kita. Nah, yang berikutnya adalah miringkan layar laptop untuk mempertahankan postur yang netral, ya. Untuk bekerja dengan posisi berdiri menggunakan prinsip yang sama. Jadi kalau di bawah 1 jam itu masih boleh kita berdiri, kemudian duduk sebentar, berdiri lagi dan seterusnya, ya. Jadi tipsnya adalah pertama kita harus pertahankan siku dalam posisi 90 derajat saat bekerja. Yang kedua, jarak mata ke monitor 50 sampai 70 cm, ya. Pastikan posisi tubuh netral atau rileks. Nah, ini berlaku ya pada pekerja yang dengan menggunakan laptop. Tetapi jangan memaksakan jarak yang sejauh ini pada saat kita menggunakan handphone misalnya. Itu akan makin mempersulit posisi kita dalam memantau, misalnya membaca sesuatu, bahkan misalnya pada posisi kita mendengarkan sumber suara pada saat kita melakukan WFH itu. Ya. Nah, kalau lebih dari 1 jam bagaimana? Ya, sama ya, hindari bekerja sambil duduk di atas kasur, ya. Pilih meja yang paling memadai. Yang memadai itu artinya dia cukup luas dia mejanya. Ya, ada ruang kaki yang memadai di bawahnya. Ya. Yang penting lagi adalah pilih kursi yang bisa memberikan support untuk punggung bawah. Ya, tambahkan bantalan jika diperlukan. Ya, gunakan keyboard dan mouse yang terpisah dengan laptop Anda. Nah, jadi kadang-kadang kita memaksakan bekerja di laptop dengan menggunakan mouse, ya, menggunakan keyboard yang ada di laptop itu sendiri. Padahal ketinggiannya kadang-kadang tidak cocok dengan ketinggian meja kita. Nah, sehingga perlu dipikirkan para peserta sekalian agar kita kadang-kadang memang perlu menyiapkan, ya, menyiapkan apa? Eksternal keyboard. Harus menyiapkan apa? Eksternal mouse dia. Ya, untuk apa? Agar ruang geraknya menjadi leluasa dan bisa mengatur ketinggian daripada ketinggian layar laptop atau layar monitor tersebut, ya. Nah, yang berikutnya adalah posisi pergelangan tangan tetap lurus saat mengetik. Jadi ada 90 derajat dia, ya. Harus 90 derajat antara siku lengan atas dengan lengan bawah sampai ke atas meja. Kemudian yang benar adalah layar monitor yang ditinggikan. Kalau maka menggunakan keyboard eksternal, ya, atau menggunakan mouse eksternal. Nah, kita memerlukan peregangan otot di sela bekerja. Nah, jadi ini salah satu kampanye kita nanti ke depan, bahwa ada yang disebut dengan senam ergonomi, ya. Senam ergonomi itu bagaimana dia merelaksasikan otot-otot, ya, di sela-sela kita bekerja yang penat gitu, ya. Mungkin harus ada alarmnya dia. Misalnya per 20 menit alarmnya bunyi. Ya, per 20 menit, per 30 menit alarmnya bunyi dia. Untuk apa? Mengingat bahwa kita harus relaksasi pada saat itu. Ya. Nah, jadi nanti mungkin kita akan ada itu, ya,
ke depan kita mengingatkan ada senam ergonomi, ya, ada senam-senam aktivitas fisik lainnya di tengah WFH ini sehingga kita masih tetap dalam keadaan yang bugar, ya, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Nah, ini ada contoh-contoh para pendengar sekalian yang hanya ya, mulai dari back extension. Apa itu back extension? Kita mengekstensi, ya, membawa badan kita itu ke arah belakang dia, ya, diulangi 3 kali, ya, masing-masing 5 menit, ya, 5 detik, ya, setiap gerakan. Kemudian yang kedua, menggerakkan leher kita ke depan, ya, dilakukan sekali, ya, dengan hitungan 15 detik, ya. Kemudian kita memiringkan leher kita, ya, ke kanan dan ke kiri, ya, diulangi 3 kali masing-masing 5 detik, ya. Kemudian kita menarik siku, ya, ke kanan dan ke kiri, ya, diulangi 3 masing 5 detik gerakan. Kemudian kita mengangkat bahu, ya, kemudian menyilangkan bahu kita ke kanan dan ke kiri, ya. Kemudian mengangkat atau menarik bahu ke belakang, ya, seperti kita senam-senam yang sebelum-sebelumnya sampai kita menuju kepada gerakan yang paling bawah. Jadi mulai dari kepala, ya, kemudian sampai ke bahu, sampai ke lengan, nanti sampai ke yang namanya kita sebut dengan hamstring. Ya, sampai ke hamstring, sampai ke otot-otot yang kuat yang di depan paha, ya, bahkan di betis bagian bawah. Nah, ini kalau kita hitung hanya 5 menit saja dia. Tetapi dengan seperti ini, tadi seperti tujuan di depan kita, pertama kita mencegah terjadinya penyakit-penyakit akibat kerja yang salah, terus kita meluangkan waktu 5 menit ini, kita memberikan kesegaran yang memberikan energi baru untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya sehingga menjadi lebih efektif dan lebih efisien dia, ya. Nah, selain itu, para peserta sekalian, saya ingin menyampaikan tentang kenyamanan lingkungan selama bekerja dari rumah. Jadi selain alat-alat yang kita gunakan, ternyata ada lingkungan termal dia, ya, ada pencahayaan, ya, ada kebisingan, ya, ada 6 faktor dasar, ya, yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah 4 faktor lingkungan, ada temperatur suhu, ya, ada kelembapan udara, ada aliran udara, dan ya. Kemudian 2 faktor lagi yang sifatnya personal, yaitu meliputi pakaian dan aktivitas. Jadi kalau kita kerja di rumah, ya, para peserta sekalian, kita harus mempertimbangkan 6 faktor ini. Jadi harus ada pencahayaannya, ya, ada memikirkan tentang temperatur, ya, ada aliran udara misalnya di dekat jendela dan seterusnya, ada seterusnya. Ya, jadi menciptakan lingkungan yang nyaman itu nanti akan dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita, ya. Bahkan kita sekarang bisa, kalau kita sudah 3 bulan seperti ini, mestinya kita sudah menyiapkan gitu tanaman-tanaman gitu, ya, misalnya palem kuning, ya, sansevieria, pakis, ada peace lily, sirih gading, karet hias. Kan selain dia sebagai hiasan di rumah kita atau di ruang kerja kita, tapi dia juga berfungsi sebagai tanaman-tanaman yang bisa yang bisa menyerap bau dia, yang bisa menyerap racun dia, yang bisa menyerap misalnya polusi-polusi lain yang ada di rumah, ya, misalnya dekat dapur dan seterusnya, ya, dekat kamar mandi dan sebagainya. Nah, sehingga ini perlu kita pikirkan, menciptakan ruangan-ruangan, ya, yang memang mendukung bagi kita untuk mencegah dari penyakit-penyakit akibat WFH ini. Nah, apa tipsnya para peserta sekalian? Ya, kita harus mengatur suhu sampai suhu yang sejuk gitu, ya. Berapa suhunya? Yaitu 22 sampai 25 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin, ya. Kalau sudah misalnya 12 terlalu dingin, 18 derajat itu dingin dia. Ya, berapa suhu kamarnya itu? 22 sampai 25 derajat Celcius. Jadi kalau menggunakan AC jangan 16 atuh. Ya, tapi gunakanlah dengan suhu 22 sampai 25 derajat ini. Ya. Nah, yang kedua selain temperatur suhu ada kelembaban. Ya, jadi di AC sekarang udah pintar sekarang itu AC. Ya, ada pilihannya cool dry, ya, ada alat-alat pengatur kelembapannya dan seterusnya. Nah, AC juga para peserta sekalian, jangan lupa menghitung kebutuhan BTU, ya. Berapa ruangannya, berapa panjang ruangannya, lebar ruangannya, tingginya berapa dikalikan, nanti dibagi dengan koefisiennya.
sehingga menimbulkan menunjukkan berapa angka BTU yang kita butuhkan untuk berapa PK AC yang kita butuhkan. Ya, termasuk dengan berapa orang nanti yang ada di ruangan itu. Berapa alat elektronik yang ada dalam ruangan itu. Ada misalnya barang-barang lain, misalnya ada lemari dan seterusnya, itu nanti dihitung sehingga menentukan besarnya BTU dari AC yang kita gunakan itu akan sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan, ya. Dan bahkan sekarang kita bisa memilih gitu ya, memilih pendingin ruangan atau AC itu dengan sesuatu yang memang sekarang sudah banyak yang pintar, yang bahkan sudah dengan pencetan tombol tertentu itu dia bisa mengatur sendiri ya dengan komponen-komponen yang ada tadi. Ya. Selain faktor lingkungan, ya ini ada penggunaan pakaian yang mempengaruhi kenyamanan termal kita. Ya, jadi pakaian-pakaian yang nyaman ya, yang dapat menyerap keringat ya agar dapat memudahkan pertukaran panas dan dari tubuh ke lingkungan kita. Jadi kalau kita rapat misalnya dari pagi sampai siang menggunakan pakaian yang panas di tempat yang panas gitu ya, itu biasanya akan bahkan banyak menimbulkan suatu kondisinya. Nah, kalau nggak ada AC bagaimana? Kita bisa menggunakan kipas angin ya sebagai meningkatkan kenyamanan termal tadi. Ya, mengatur kelembapan, ya mengatur suhu ruangan. Tetapi saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai menggunakan kipas angin itu, tetapi dia hanya pada fokus saja kipas anginnya. Misalnya mengarah ke muka tanpa ada perubahan-perubahan, misalnya ke kanan kiri atas bawahnya. Karena sekarang beberapa kasus itu dari kipas angin itu salah satunya adalah kita sebut dengan penyakit Bell's palsy. Bell's palsy itu adalah gangguan saraf-saraf perifer ya akibat dia terpapar dengan angin yang terpapar yang satu arah saja dia. Jadi lumpuh bukan stroke ya, lumpuh bagian muka tertentu ya misalkan atau kiri, tetapi sifatnya dia otot-otot perifer saja. Ya, otot perifer saja artinya otot pinggir saja bukan pada otot-otot sentral ya. Nah, sehingga menggunakan kipas angin juga hati-hati. Apalagi pada saat tidur yang lama ya dari malam sampai dia subuh dengan angin yang hanya pada satu arah saja nih. Hati-hati terjadi kita sebut dengan tadi penyakit Bell's palsy ya. Nah, ini penting penggunaan jendela rumah ya dapat digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan udara yang segar. Jadi kalau bisa ruang kerjanya ada tempat aliran udaranya dia. Ya, airflow-nya itu ada jendela dia. Tapi jangan sampai juga terpapar dengan matahari dari luar ya. Nah, yang penting lagi adalah kita melakukan workout ya di sela-sela melakukan aktivitas kerja sangat disarankan. Tapi lakukan cooling down terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan agar tubuh tetap nyaman. Ya. Nah, ini ada selain tadi suhu udara, mohon kita pikirkan juga pencahayaan di rumah ya. Saya kali ke beberapa saudara kita ya padahal dia misalnya di ruang tamu tapi dia menggunakan cahaya-cahaya yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya dari segi daya wattnya, dari warnanya ya. Ada perbedaan antara warna putih ya, ada cool day ya, ada yang warna hangat, warm ya, ada yang warna kuning dan seterusnya. Ya, sehingga itu harus bisa kita kemana ruangan itu kita jadikan. Ya, kalau dia warna kuning itu akan memberikan efek apa dia? Memberikan efek kita harus siap-siap tapi putih terang gitu ya, itu maka kita akan memberikan sifat kita kewaspadaan kepada diri kita. Sehingga kalau dia ruang kerja, maka pilihlah misalnya lampu dengan menggunakan yang warnanya putih terang. Nah, termasuk lokasi pencahayaannya. Jangan kita menggunakan laptop, kita duduk di depan laptop, kemudian ada cahaya di belakang kita, sehingga bayangkan ke sisi keyboardnya, ya, sehingga itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Nah, kalau kita menggunakan sinar matahari, maka gunakan tapi jangan secara langsung, gitu ya. Nah, gunakanlah lampu yang adjustable ya. Jadi kalau lampu-lampu belajar itu, yang paling baik adalah dia berada di atas meja yang bisa di-adjust dia. Jaraknya dengan meja kita. Dan yang paling baik lagi adalah jangan lupa ada yang namanya pengatur daya lampu itu keterangannya berapa dia. Ya, itu yang paling baik. Jadi ya, dari segi adjustable lampu itu adalah bisa diatur
bisa diatur pencahayaannya, dan bisa diatur juga jaraknya dengan eh, dengan area kerja kita. Nah, bahkan sekarang sudah ada color temperaturnya, ya. Bahkan lampu itu sekarang sudah bisa dipilih dia. Sekarang sudah ada lampu di kamar kita itu misalnya dengan menggunakan lampu yang ada 4 warna dia. Tergantung bagaimana suasana apa yang kita inginkan. Kalau kita kerja menggunakan yang putih dia. Kalau kita misalnya mau tidur digunakan dengan warna yang lebih lebih kuning ya, dan seterusnya. Nah, tapi itu nanti akan berpengaruh kepada pertama suasana, dan yang kedua tadi akan berpengaruh pada temperatur suhu juga di ruangan kita yang kita gunakan. Ya. Nah, mengatasi keluhan mata saat bekerja dengan monitor. Ya. Jadi orang-orang Jepang, bahkan orang-orang luar negeri pada umumnya, pada saat dia bekerja 20 menit itu, biasanya matanya biasanya. Berapa lama? 15 detik. Ya, sampai 20 detik dia massage matanya. Kemudian dia akan berpindah ke ruangan lain di jendela dengan melihat sesuatu benda yang berada di kejauhan. Ya, misalnya melihat tanaman yang hijau, ya, melihat dan seterusnya, sehingga apa? Memberikan efek relaksasi dia. Ya. Nah, ini tuntutan dari dari ahli ergonomi itu kita menggunakan rumus 20 20 20. Apa itu rumus 20-20 itu? Istirahat 20 detik setelah melihat monitor selama 20 menit dan lihatlah objek yang berada pada jarak 20 feet. Nah, jadi ingat ya, kita memiliki rumus 20. Jadi kalau sudah 20 menit ya, kita menggunakan layar mata kita, maka kita masak mata kita kira-kira 20 detik. Kemudian kita beristirahat 20 detik, ya. Kemudian kita melihat benda yang berada di kira-kira 20 feet, ya. 20 feet itu kira-kira berapa? 6 meter, ya. Kira 6 meter. Ya, apalagi tadi ada tanaman hijaunya di sana, ya, untuk apa? Untuk merelaksasi mata kita selama kita bekerja. Ya. Tips lain yang bisa kita lakukan yaitu mengedipkan mata secara teratur. Jadi jangan tidak berkedip matanya, ya, itu akan membuat mata kita menjadi perih bahkan berair, ya. Yang kedua, boleh kita menggunakan obat tetes mata, ya. Jadi beberapa orang itu mata lelah, ya, apalagi yang punya penyakit misalnya tekanan bola matanya itu meningkat dia. Nah, sehingga dia membutuhkan tetes mata. Apa bentuk tetes matanya? Biasanya adalah tetes-tetes mata yang bersifat relaksasi dia. Ya. Banyak produk-produk yang kalau kita teteskan itu dia memberikan efek relaksasi pada otot mata kita. Ya. Kemudian dalam besar. Ya, jadi kalau kita misalnya presentasi, yang misalnya kita rapat atau kita kelas itu, gunakanlah teks yang besar dengan apa? Tulisannya hitam, backgroundnya putih, ya, yang lebih aman untuk mata kita. Ya, atau kemudian pasang juga anti glare screen atau gunakan kacamata. Ya, atur kontras pada layar, jangan terlalu terang dia. Ya, lakukan pembenahan. Nah, kita sekalian, sayangilah mata kita, ya. Gunakanlah mata kita dengan benar, ya, karena kalau dia hanya berlangsung seminggu mungkin tidak problem dia, tetapi kalau sudah berbulan-bulan seperti ini kita membiasakan dengan kondisi-kondisi yang tidak ergonomis, maka bersiap-siaplah kita akan menanggung akibat penyakit yang akan muncul setelah itu, ya. Nah, ini penting juga mengatur kebisingan di rumah. Jadi kalau kita WFH, rapatnya berhari-hari di rumah dengan menggunakan laptop, ya, tapi rumahnya bising, ya, ada suara-suara yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi kita. Nah, ini akan memberikan dampak kesehatan kepada telinga kita. Sehingga suasana yang sepi dan tenang itu akan membantu meningkatkan konsentrasi dalam bekerja kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua perlu juga kita siasati. Ya, misalnya dalam ruangan kerja kita itu dia ada karpet lantai, ya, ada gorden di jendela dan pintu. Itu dapat apa? Sebagai membantu kita meredam suara-suara yang tidak perlu, ya. Nah, sekarang sudah banyak ya yang misalnya di redam suara dan seterusnya untuk apa? Memberikan rasa nyaman seseorang itu, apalagi dia bekerja atau dia menggunakan kendaraan itu dalam jangka waktu yang panjang dia. Ya, sehingga membutuhkan treatment tertentu sehingga tidak mengakibatkan penyakit-penyakit yang tadi. Kalau bising bagaimana dia menggunakan earphone? Boleh, ya. Tapi earphone-nya untuk mencegah dari sumber suara kita.
Nah, tetapi hati-hati. Sekarang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang belum sempurna dia. Ya, artinya yang masih berisik aplikasinya. Artinya tidak sejernih dengan misalnya aplikasi-aplikasi lain. Nah, sehingga earphone juga berhati-hati karena ini kalau misalnya kita headphone itu kebisingan sama bekerja dari rumah, tapi hati-hati ada resiko juga kalau dia terlalu lama menggunakan headphone itu dalam menggunakan rapat-rapat selama WFH itu. Nah, kemudian mendengarkan musik melalui earphone saat bekerja dapat mengurangi kebisingan ya dan meningkatkan konsentrasi. Akan tetapi penggunaan dalam durasi yang lama akan mengganggu pendengaran juga ya. Nah, sehingga penggunaan earphone juga yang bentuknya itu adalah sesuai dengan kondisi bentuk telinga kita. Jadi tadi di depan saya katakan bahwa sifat daripada anatomi tubuh kita itu berbeda-beda masing-masing, tidak bisa disamakannya. Sehingga kursinya juga yang kita pilih adalah kursi yang memang sesuai dengan diri kita. Nah, sehingga kursi yang baik itu adalah kursi yang memang bisa adjust dia, yang bisa diatur lebar letak handrestnya, yang bisa diatur headrestnya, yang bisa diatur ketinggiannya, yang bisa diatur kepanjangan antara dia menopang mulai dari bokong kita sampai kepada ujung daripada paha kita, ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama para peserta sekalian adalah olahraga saat work from home. Nah, jadi ini saya selalu mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa di tengah-tengah WFH ini tadi kita selalu konsentrasi dengan menghindari virus, ya kita berkonsentrasi dengan wabah corona ini, tapi kita melupakan dengan yang namanya imunitas, ya baik itu imunitas imunitas fisik dan yang lebih penting juga adalah imunitas jiwa kita. Nah, salah satu meningkatkan imunitas fisik itu adalah kita harus tetap berolahraga, ya dengan bergerak dia, ya jangan sampai dengan WFH ini sedentary lifestyle kita ya kurang bergerak ya dan minim aktivitas ini malah memberi dampak ada gangguan yang baru ya, ada penyakit-penyakit karena meningkatnya berat badan kita ya. Jadi evaluasi sekarang ya, berapa berat badan kita yang bertambah ya dengan adanya WFH ini ya, berapa persentase aktivitas fisik yang kita lakukan menurunnya setelah WFH ini. Nah, ini sehingga kita latihan bagi kita yang penting kita lakukan adalah pertama latihan endurance ya, latihan strength, dan yang ketiga adalah latihan flexibility. Apa itu endurance? Endurance itu adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahannya ya, artinya durasinya. Jalan kaki, jogging, ya, senam aerobik. Kalau latihan kekuatan itu kita menggunakan push up, ya, yang plank, ada pull up, ya, dengan atau tanpa beban. Nah, ternyata ya olahraga-olahraga yang sifatnya strength ini, artinya dengan yang sifatnya strength atau kekuatan ini luar biasa efeknya. Waktunya singkat, ya, membakar energinya maksimal, dan pada saat kita melakukan olahraga-olahraga seperti bisa meningkatkan massa otot kita. Semakin tinggi massa otot kita, maka semakin besar yang kita sebut dengan basal metabolic rate kita. Semakin baik basal metabolic rate kita, makin baik tubuh kita itu merespon energi yang masuk dan energi yang keluar. Dulu saya pernah sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau MR massa otot kita baik, maka 60% ya apa yang kita makan itu maka akan dikeluarkan dengan sendirinya ya dengan angka 60%. Dari mana? Dari BMR kita. Ya. Kita tidur saja, kita bernapas saja, ya kita melaksanakan fungsi kardiologi kita saja itu sudah 60% mengeluarkan energi. Yang lain-lain, aktivitas duduk, aktivitas berjalan, ya bahkan olahraga sekalipun itu hanya menggunakan energi kita 15-20% saja. Nah, jadi maksud saya adalah mari kita tingkatkan latihan-latihan strength ini, mari kita latih kita untuk meningkatkan massa otot kita, ya tentunya diukur, ya sebelum melakukan latihan diukur massanya berapa, sehingga ada rasio nanti antara massa otot sama massa otot sama massa lemak kita. Semakin baik rasionya, maka akan semakin sehat tubuh kita dan makin baik konsumsi energi dan pengeluaran energi kita.
Nah, yang lain-lain adalah flexibility, ya ini penting kita latih dengan strength dengan melatih elastisitas kita. Ya, kadang-kadang kaku ya setelah bergerak, apalagi nanti misalnya kita baru mulai olahraga misalnya 2 minggu terakhir ini misalnya setelah dibuka PSBB sudah olahraga itu biasanya akan ada gangguan fleksibel kita. Jadi otot-otot itu, ya, sehingga perlu dilatih dia. Nah, ini working from home ini ada banyak fasilitas yang kita bisa gunakan. Ada NTC, ya, training club, ya, ada yang namanya Seven, ya, ini banyak ya. Sekarang bahkan handphone kita itu sebenarnya bisa digunakan sebagai apa? Sebagai aplikasi olahraga, ya, yang untuk mengingatkan kita berapa langkah yang kita pakai pada hari ini, berapa anak tangga yang kita berapa lantai yang kita naik tangga yang kita lakukan pada hari ini. Bahkan di situ ada data energi yang kita gunakan pada hari ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki inisiatif, memiliki kemauan, handphone itu sebenarnya sudah bisa menjadi gadget yang menjadi panduan bagi kita untuk membantu kita dalam berolahraga pada saat ini, ya. Jadi ada juga misalnya kelas-kelas olahraga online, ya, bahkan misalnya olahraga dengan musik yang berenergi dan ceria, ya. Yang paling penting adalah lakukan pencatatan, ya, tracking progress olahraga yang kita lakukan, ya. Jadi mudah-mudahan tanpa adanya hal-hal yang memberatkan kita sebenarnya sudah berada di samping kita. Ya, artinya ada handphone, ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengingatkan kita. Bahkan sekarang produk-produk misalnya tangan gitu ya, sekarang yang dengan harga-harga yang bisa kita jangkau barangkali sudah bisa menjadi indikator bagi kita dan bahkan pengingat bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa kita harus berjalan, bahwa kita harus naik tangga, bahkan kita harus misalnya mengatur energi yang kita keluarkan pada hari itu dan sebagainya, sehingga bisa memaksa kita Nah, jadi terakhir sebagai penutup pada hari ini adalah kunci sukses ergonomis working from home itu adalah pertama dinamis, ya. Ya, kombinasikan posisi kerja duduk dan berdiri dengan mempertahankan posisi tubuh yang ergonomis. Ya, jadi posisinya harus dinamis dia, jangan kaku dia. Ya, jangan misalnya selalu duduk selama berjam-jam, ya. Harusnya tadi ada istilahnya ada kita berhenti sebentar, ya, kemudian kita misalnya memasas mata kita, ya, kemudian kita peregangan dengan gerakan-gerakan yang tadi yang kita sebut dengan misalnya senam ergonomi dan seterusnya. Ya, yang kedua adalah istirahat 15 menit setiap 2 jam kerja. Ya, terapkan aturan 20-20-20. Jadi istirahat 20, ya, menit bekerja dengan melihat 20 detik melihat benda yang berada 20 feet di sekitar kita, ya, untuk merelaksasikan mata kita, ya. Bahkan kalau kita naik mobil itu 3 jam batas maksimal. Setelah kita 3 jam berkendara, maka dia harus beristirahat 15 menit, ya. Kalau di tempat duduk ya mungkin 2 jam kerja, kemudian 15 menit dia beristirahat. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah konsultasikan dengan dokter jika Anda merasakan nyeri pada sistem otot rangka. Nah, ini kebanyakan kita kadang-kadang memvonis diri kita sendiri. Pada saat dia datang ke dokter, dok saya kolesterol, dok saya asam urat, ya. Apalagi akhir-akhir ini muncul ini angka-angka penyakit yang seperti ini, ya. Padahal belum tentu karena kolesterolnya. Barangkali yang paling besar adalah 10% akibat daripada posisi duduk yang tidak betul sebenarnya, ya. Yang keempat adalah atur temperatur, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, ya. Atur pencahayaannya, ya, atur kebisingan secaman mungkin, ya. Yang kelima, olahraga rutin sesuai dengan kebutuhan, paksa diri kita, insya Allah, ya. Paksa diri kita harus ada olahraga. Nah, yang terakhir adalah syukuri nikmat dari paling bagi kita. Pendengar sekalian, saya ingin mengatakan bahwa di tengah wabah ini, ya, kita perlakukan virus corona ini seperti bagaimana kita memperlakukan virus-virus lainnya, ya, bahwa dia disebut dengan self-limiting disease dia. Artinya apa? Penyakit yang akan sembuh sendiri, ya. Dari mana imunitas, ya, akan dilawan oleh tubuh kita. Jadi pada saat kita misalnya kemasukan daripada virus itu, maka ada sel darah putih kita yang akan melawannya, ya. Dari mana kita mendapatkan imunitas tubuh tadi? Ada dengan olahraga yang cukup, ya. Yang kedua adalah imunitas jiwa kita, ya. Sekarang sudah banyak penyakit-penyakit yang ketakutan dia, ya. Bahkan ada yang sudah
mengalami fobia, ya, sudah paranoid, ya, dengan kondisi-kondisi yang sekarang, ya. Sudah banyak kita temukan kasus-kasus seperti itu. Nah, sehingga daya tahan jiwa ini juga menjadi penting bagi kita, ya, karena semakin turun imunitas jiwa kita, maka akan semakin turun daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita semakin, maka sudah virtual kepada diri kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi orang yang imbang, ya, menjadi orang yang imbang bahwa semua yang kita lakukan ini, yang semua yang melanda kita ini adalah merupakan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai apa? Sebagai yang memiliki diri kita, sebagai yang memiliki, sebagai zat yang memiliki apa? Semua yang ada di bumi dan seisinya ini. Jadi jangan kita melupakan bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya adalah jangan melupakan ada Allah di sana. Terkadang kita mendahulukan mendahulukan usaha kita sebagai manusia, ya, terlalu ketat, ya, bahkan sholat pun kita terlalu ketat memperlakukan diri kita. Tapi kita kadang-kadang lupa, ya, bahwa kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan semoga Allah terus melindungi diri kita. Nah, sehingga sebagai kesimpulannya, para pendengar sekalian, saya ingin mengingatkan saja kepada kita semua bahwa tekanan itu adalah sesuatu yang positif, ya. Kalau tidak ada stres, kita tidak ada adrenalin yang muncul dalam diri kita, ya. Sehingga kita membutuhkan stres, kita membutuhkan tekanan, kita membutuhkan adrenalin yang muncul dari diri kita. Untuk apa? Untuk memotivasi kita, ya, untuk mengusahakan diri kita menjadi lebih. Kata kuncinya adalah kalau stres ini berlangsung terus-menerus, makin lama makin mendalam dia, ya. Seperti tadi, kalau cuma seminggu kita menggunakan kursi yang tidak ergonomis, nggak masalah. Tetapi kalau sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan kita menggunakan kursi itu, meja itu, kita paksakan dengan diri kita, maka apa yang akibatkan? Maka terjadi akumulasi dia. Ya, akumulasinya apa? Berakibat kepada apa? Perubahan-perubahan bentuk tubuh kita, ya. Ada bentuk misalnya leher kita misalnya menjadi nyeri dia. Ada gangguan-gangguan di otot punggung kita dan seterusnya. Nah, sehingga maksud saya adalah bagaimana kita memperhatikan faktor-faktor sekeliling kita, ya, artinya kita berkonsentrasi, artinya memfokuskan diri kita juga kepada hal-hal yang mungkin, ya, kita tidak berharap sebenarnya wabah ini berlangsung 1 sampai 2 tahun. Tetapi juga kita harus mempersiapkan diri kita bahwa kalau sampai pada titik nol, ini biasanya akan berlangsung pada lama dia. Sehingga perlu kita persiapkan diri kita, artinya dengan perubahan-perubahan tadi gitu, ya, perubahan-perubahan pola hidup yang lebih sehat, yang lebih bersih, dan tentunya kita meningkatkan imunitas tubuh kita, baik imunitas fisik, yang kedua adalah imunitas jiwa kita, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berat ini. Barangkali itu para peserta sekalian yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan mengingatkan kepada saya sendiri tentunya, ya, jangan sampai kita sesuatu niat yang baik tadi di depan saya katakan kita olahraga, niatnya baik, ya, tapi sepedanya, ya, atau alatnya itu tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita, ya. Bahkan kalau yang baik itu adalah sebelum dia bersepeda, sebelum dia memilih sepeda, di fitting dulu dia, diukur, ya, tinggi badannya berapa, jangkauan kakinya berapa, ya, jangkauan tangan berapa, sehingga dia akan mendapatkan jenis sepeda itu yang sesuai dengan kondisi fisiknya, sehingga bukan penyakit yang dia dapatkan tapi kesehatan, insya Allah. Demikian Coach Asep, silakan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Mohon maaf lebih kurang saya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of 1,000,000 stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Saya menyapa kawan-kawan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan.
Ya, sebagian pertanyaan tadi sudah dijawab. Di antaranya saya menyapa dari Kang Ade atau Bu Ade ya ini ya. Terus dari Ustadz Yasir di sini bertanya tentang bagaimana solusinya menghindari mata perih dan kabur saat di depan laptop. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Perry bahwa dalam sepersekian waktu kita harus melihat keluar, melihat yang jauh, dan katanya harus melihat yang hijau-hijau gitu dok ya. Termasuk uang 50.000 juga hijau. Kemudian ini yang menarik dok, karena dari survei terakhir itu ada 7 orang yang mengalami yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah masalah yang timbul adalah perubahan pola tidur nih dok nih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan pola tidur yang sudah kacau begitu ya, karena ketika melakukan isolasi mandiri katanya siang lebih banyak tidur karena memang posisinya dia tidak ada siapapun, tidak boleh keluar kemanapun, hanya dalam satu kamar gitu ya, dan malam dia menjadi tidak bisa tidur sama sekali seperti itu. Nah ketika selesai isolasi mandiri, bagaimana mengembalikan pola tidur itu seperti itu dok? Mungkin bisa dijelaskan solusinya. Baik, Dokter Baik. Terima kasih Coach Asep. Saya mungkin pendahuluan dulu tentang corona ini, ya, tentang virus corona ini. Sekarang makin berat ya orang untuk mengakui keluhannya. Kenapa? Pertama, kalau dia sudah distatuskan PDP, ODP, sepertinya aib gitu ya. Aib yang sangat berat gitu ya. Ketakutan yang berlebihan dia. Nah, sehingga saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa beberapa yang kita follow up gitu ya, terkadang pada saat rapid testnya positif saja, dia cemasnya berlebihan, ketakutan, ya, bahkan akan muncul penyakit-penyakit yang lebih parah daripada corona itu sendiri, ya. Nah, tapi alhamdulillahnya para teman-teman sekalian, beberapa anggota Imani itu yang positif rapid testnya adalah memang orang-orang muda, ya, masih muda. Kemudian yang kedua tidak punya komorbid ya. Yang perlu kita ingat adalah ya serangan daripada virus corona itu adalah kepada orang-orang ya yang memang ada faktor resikonya dia. Faktor resiko yang paling penting itu adalah usia, terutama yang lebih dari 60 tahun gitu ya. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah yang memiliki komorbid dia, yang memang sudah ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya. Nah, jadi pengalaman kita yang alhamdulillah anggota-anggota Imani itu yang terdeteksi adanya misalnya positif ya, apakah itu reaktif rapid testnya dengan usia yang masih muda, kemudian dengan tidak ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya, alhamdulillah setelah 14 hari sembuh dengan sendirinya. Nah, yang kedua adalah jangan terlalu mendramatisir juga, artinya jangan terlalu ketakutan yang berlebihan dia. Karena di tubuh kita, tadi saya sebutkan ada self-limiting disease dia. Kebanyakan karena dia sembuh sendiri, maka jangan lupa, jangan cemas berlebihan yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dia bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tidurnya harus 6 jam, paling sedikit. Jadi kalau tidurnya kurang 6 jam, tambah lagi paginya atau siangnya. Sehingga jumlah tidurnya harus 6 jam dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkatkan makanannya. Ya, silakan. Ya, apakah jahe merah, ada madu, habatus sauda dan seterusnya. Ya, silakan. Untuk apa? Meningkatkan daya tahan tubuh dia dengan melalui makanan-makanan yang tadi. Ya. Yang terakhir adalah tadi jangan lupa bahwa virus corona itu masih banyak benteng-benteng yang lain dia. Ya, yang dalam tubuh kita itu yang kalau dia sudah masuk ke tubuh kita, ya, maka ada benteng-benteng lain yang bisa sebagai pencegah ya, sehingga virus itu tidak menyebabkan keluhan atau penyakit-penyakit yang berat dengan masuknya virus itu. Ya. Nah, masalah jumlah tidur paling tidak harus 6 jam, Coach Asep ya. Jangan kurang. Nah, bahkan kalau yang sudah positif pun, nah ini mohon doanya teman-teman sekalian bahwa ada beberapa anggota Imani ya, 1 2 3 ya mungkin ya, mudah-mudahan tidak lebih daripada itu yang sekarang swab-nya positif, sekarang lagi isolasi ya, tetapi harus melakukan isolasi mandiri dia. Isolasi mandirinya juga tidak sembarangan, artinya bukan di rumah. Jangan takut ya, kalau misalnya dijemput ya oleh dinas kesehatan, dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk diisolasi, nggak apa-apa. Karena semakin cepat dia diisolasi di tempat yang kira-kira
istilahnya apa, memang dikhususkan untuk itu, maka jangan takut. Kalau tanda kutipnya katanya misalnya dijemput dengan paksa, bukan begitu maksudnya. Karena secepat mungkin kita isolasi, maka semakin cepat kita menghindari dia kontak dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya apalagi misalnya tadi ada yang di usia 65 tahun atau ada yang di usia di bawah 5 tahun, ya. Begitu Coach Asep, jumlah tidur harus 6 jam. Siapapun, artinya sampai kita pun yang sekarang gitu ya, yang kita dalam kondisi sehat begini, paling tidak harus mencapai 6 jam jumlah tidurnya. Demikian. Baik, terima kasih dok. Satu pertanyaan yang belum begitu jelas pemaparannya tadi terkait bagaimana solusinya untuk menghindari mata yang perih katanya dok. Ya. Jadi ini dari Afwan, ini dari istrinya Ustadz Yasir ya Afwan. Beliau bertanya tentang bagaimana solusinya menghindari mata perih atau pandangan kabur saat di depan laptop gitu. Ya, pertama didiagnosa dulu matanya. Artinya diperiksa dulu matanya. Pertama anamnesis dulu dengan dokter yang terdekat gitu ya. Apa keluhan-keluhan yang dirasakan sebelum itu? Ya, karena apa? Pertama bisa jadi karena memang ada kelainan akomodasi dia. Apakah dia minus, apakah dia plus, ya apakah dia silinder. Ya. Itu pertama. Jadi kalau dia sudah ada kelainan mata sebelumnya, ya apakah dia rabun dekat, rabun jauh atau silinder, maka harus diterapi dulu itunya, penyebab awalnya. Itu pertama. Kalau itu belum diterapi, ya kelainan pertama tadi, tapi dia sudah menggunakan misalnya depan laptop, ya faktor eksternalnya, maka itu akan semakin berat biasanya kondisi atau keadaannya. Nah, jadi yang kedua adalah periksa jarak antara matanya dengan monitor, ya, jarak matanya dengan handphone, ya, jumlah dia berinteraksi dengan layar selama sehari itu. Dan kita ingat para teman-teman sekalian adalah kita hanya dibolehkan 2 jam sehari berinteraksi dengan monitor sebenarnya. Termasuk di situ ada televisi, ada handphone, ya, ada apa namanya? Ada monitor dan sebagainya. Hanya 2 jam. Tetapi kenyataannya, ya, diri kita ini bahkan kalau ada 24 jam, mungkin kita 25 jam di depan layar. Ya. Bahkan ya, sakingnya itu. Nah, sehingga perlu kita evaluasi para peserta sekalian, dengan banyaknya kita berinteraksi dengan layar itu, maka pertama posisinya harus kita benerin. Ya, yang kedua tadi jaraknya. Ya. Nah, yang ketiga adalah saturasinya. Jangan terlalu terang, ya, juga jangan terlalu terlalu gelap dia. Dan yang berikutnya adalah besar tulisannya. Tadi misalnya yang paling aman itu adalah tulisan hitam di atas dasar yang putih. Ya. Kalau kita misalnya baca WhatsApp misalnya atau apa gitu ya, yang jamnya itu mungkin berjam-jam kita di depan WhatsApp itu, kalau macam-macam layar monitornya, ada kuningnya, ada merahnya, tulisannya kecil gitu ya, ada background yang tertentu yang tidak jelas, nah itu barangkali bisa menjadi penyebabnya juga. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau kelainannya adalah kelainan fisik, maka diobatin dia. Dengan apa? Kacamata. Tapi kalau kaburnya karena katarak, ya maka dia harus operasi dia. Tergantung apakah matur atau non matur ininya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau memang misalnya kaburnya karena memang jumlahnya yang terlalu banyak di depan monitor tadi, maka kita mengharapkan tadi ada masat dia. Masat itu artinya diurut bagian matanya, otot matanya itu. Ya. Berapa lama? 10 sampai 20 detik. Ya. Kemudian bahkan bagi saudara-saudara yang memang ada matanya tegang karena di depan monitor, maka boleh dia menggunakan kompres ya. Kompres apa? Menggunakan kompres air normal dia atau air dingin dia. Atau beberapa pasien-pasien kita yang bahkan dia memiliki vertigo itu, gangguan keseimbangan atau tekanan bola mata yang meningkat itu, bahkan dia boleh masker ya. Bukan masker mulut bukan, tapi bagaimana dia memaskerkan matanya, dahinya, wajahnya itu dengan apa? Dengan timun kah? Dengan tomat kah? Yang didinginkan kemudian dimasukkan ke daerah mata untuk apa? Pertama, memberikan efek relaksasi kepada mata kita sehingga ketegangannya juga menjadi berkurang dia. Jadi jangan sepelekan. Ya, jangan sepelekan masalah-masalah fisioterapi yang sederhana ya, yang tapi memberikan dampak yang cukup luar biasa kepada mata kita sebenarnya. Ya, boleh menggunakan misalnya timun, tomat yang diiris-iris dia,
kemudian didinginkan dalam kulkas misalnya, kemudian dimaskerkan ke bagian daerah sekitar mata atau dahi kita. Ya, demikian. Asep. Oke, Ya. baik dok. Kalau dia tadi Oke, melihat, boleh tadi Eh, hijau boleh ya. Atau melihat yang merah itu biasanya lebih sehat lagi. Yang merah tuh biasanya gambarnya Soekarno Hatta biasanya. Iya, nominalnya lebih besar dok. Ya. Ya. Baik. Lanjut. Eh, Silakan. kita maghrib hari ini jam 17.44 ya. Untuk diskusi masih tersisa nih kurang lebih 12 menit lagi. Mohon maaf untuk yang via chat tidak bisa jawab semuanya karena sebagian sudah diberikan tadi di awal ya. Saya kasih kesempatan Mobil. Yang bisa langsung bertanya lewat chat video. Silakan, saya kasih kesempatan barangkali ada yang mau langsung bertanya. Ya, boleh, Ustaz. Ada waktu sekitar 12 menit lagi. Silakan Ibu. Ya, Ustaz. Boleh. Ana Kustin Bintani Meganati, Ustaz. Ini kebetulan secara selama WFA ini kami memang tidak punya meja kerja di rumah, tapi yang kami punya itu meja lesehan. Sehingga setelah beberapa bulan kerja lesehan, kami rasakan ada gangguan di sekitar bahu ya. Bahu sampai ke tangan, kemudian juga gangguan dari di kaki ya, lutut, lutut, betis. Nah itu, ini solusinya kira-kira gimana nih, Ustaz? Ya, bisa kawan. Iya dok, bisa dipahami ya dok ya pertanyaannya dok? Memang kita diusahakan untuk penggunaan jangka panjang, ya penggunaan jangka panjang, apakah itu jumlah jam dalam per hari, ataukah itu misalnya dalam jumlah hari dalam seminggu atau sebulan, maka diharapkan kita paling tidak memiliki meja kerja. Ya, paling tidak memiliki meja kerja. Yang paling ideal adalah ruang kerja. Yang paling ideal. Tetapi kalau tidak bisa ruang kerja, maka meja kerja itu menjadi solusi sebenarnya. Tetapi meja kerja juga tadi harus menggunakan tadi kursi yang adjustable, ya, yang bisa diatur naik turunnya. Kemudian ketinggian daripada layar monitor juga di atas ujung mata kita. Jaraknya 50-70 cm gitu ya. Kemudian harus betul-betul menyangga paha. Ya, paha bawah kita itu, ya, hamstring itu harus disangga betul oleh lebar kursinya. Ya, kemudian tidak boleh menggantung. Ya, bagian kaki, telapak kaki itu. Sehingga kalau dia menggantung maka akan menekan pada otot-otot di daerah sekitar sekitar lutut kita. Itu biasanya akan kesemutan dia. Ya, bahkan yang lain-lain bisa jadi bengkak dia. Ya. Begitu juga dengan posisi kalau kita lesehan akan dipastikan bahwa posisi pergelangan tangan kita pasti akan menekuk dia. Yang tadi kejadian misalnya CTS tadi, ya carpal tunnel syndrome tadi. Ya itu hati-hati. Kalau dia menekuk dalam jumlah yang berlama-lama atau misalnya dia menggunakan mouse ya, yang dipaksa dengan menggunakan mouse pada posisi laptopnya, itu pasti akan mengalami tadi dia. Yang namanya saraf median itu pasti tertekan dia. Tertekan akibat posisi yang membengkok atau tekanan kita terhadap laptop itu. Nah, pasti akan mengalami gangguan-gangguan saraf yang jangka panjang dia. Nah, kalau kita misalnya lesehan, ya saya pikir kalau dalam kondisi yang terpaksa, dia harus mengatur jarak ya, mengatur posisi serileks mungkin, tapi harus berubah-ubah posisinya dalam waktu dekat gitu. Nah, sehingga saya sampai juga menyarankan bagi teman-teman yang kelasnya dalam waktu yang lama, boleh jadi sekali-sekali itu menggunakan kursi, menggunakan meja kelasnya. Artinya dalam posisi-posisi yang yang bisa dinamis ya, yang bisa rileks dia. Mungkin demikian ya, Kun Asep. Oke, baik. Ya, Baik, makasih. terima kasih. Masih ada 8 menit lagi untuk diskusi sebelum acara ini kami serahkan ke admin dari ICTS. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang bertanya langsung, saya kasih kesempatan. Oh iya, ini dok ada pertanyaan by chat juga untuk asam urat katanya. Bagaimana pengaturan ergonomi yang cocok buat asam urat gitu? Pertama, asam uratnya harus didiagnosa pasti. Jangan mendiagnosa asam urat hanya sekedar daripada katanya-katanya. Jadi asam urat itu nilai normalnya pada perempuan 2,4 sampai 6,0,
pada laki-laki 3,4 sampai 7,0. Dikatakan asam urat itu kalau nilainya lebih daripada normal. Jadi kalau perempuan di atas 6,5, pada laki-laki di atas 7,0. Kebanyakan daripada kita mendiagnosa sendiri asam urat tanpa ada pemeriksaan pasti. Itu pertama. Terus yang kedua adalah pada posisi asam urat sebenarnya dia berhubungan dengan pertama adalah produksi asam uratnya yang berlebihan. Yang kedua pengeluarannya yang tidak adekuat ya. Jadi makannya sedikit, keluarnya nggak banyak. Jadi menumpuk juga di tubuhnya. Keluarnya sedikit atau keluarnya banyak tapi makannya juga banyak sehingga dia juga bertumpuk. Nah, jadi kesimpulan yang pertama adalah bagaimana kita mendiagnosa asam urat itu dengan diagnosa pasti dia. Yang kedua adalah asam urat masing-masing orang individual. Ada yang bertahan sampai 8 tidak ada keluhan. Ada yang bertahan sampai 10 nilainya tidak ada keluhan. Tapi ada yang 9 sudah bengkak kakinya. Ya, itu. Saya 12, Dok. 12 bisa dijual berarti, bisa bikin pabrik asam urat ya. Oke. Yang ketiga adalah teman-teman sekalian, pada saat asam urat dengan kambuhnya asam urat dengan posisi yang menekuk, itu malah akan menambah sakit ya. Bagaimana bisa dia menekuk? Pada saat dia sudah bengkak, ya asam urat itu, dengan nyeri yang amat sangat, dengan kondisi WFH misalnya dia duduk misalnya menekuk yang tidak baik, maka biasanya akan memperberat kondisinya. Ya, jadi harapan saya pertama asam urat ini didiagnosa dengan pasti. Yang kedua, keluhan yang muncul apa saja. Terus yang ketiga, kendalikan tadi. Posisi sama ya, posisi penyakit apalagi kita yang sehat saja posisinya harus ergonomis. Ya, apalagi yang sakit. Ya, apalagi yang sakit posisinya harus lebih daripada ergonomis. Karena apa? Karena orang yang sakit asam urat itu pasti akan ada keterbatasan dia. Keterbatasan gerak, ya, keterbatasan posisi dan seterusnya. Sehingga sudah dipastikan harusnya lebih ergonomis daripada kita yang dalam kondisi sehat. Demikian Pak, ini buat Asep. Oke, baik. Saya berikan kesempatan lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, masih ada waktu 5 menit lagi. Atau silakan, ada? Atau mungkin pada kawan-kawan kami di tim skuad kesehatan yang ingin menambahkan, yang barangkali apa yang belum disampaikan oleh Dr. Ferry, atau update-update info terkait COVID-19. Monggo silakan. Saya mau nanya, Halo? Silakan Bu, silakan Ibu. Ya, saya Yuda Sari Indrawati. Monggo silakan Bu Yuda. Jadi saya mau nanya, kalau buat ibu hamil gitu ya, yang kondisinya kan harus kontrol ke rumah sakit, sedangkan di rumah sakit itu kan ya kita nggak tahu ada corona atau gimana. Terus cara pengatasan itu harus gimana ya? Kan setiap bulan mungkin harus kontrol. Kalau udah masukin fase berapa bulan itu kan harus kontrol terus tuh ya. Jadi itu harus kita supaya terjaga gitu kan, ibu hamil tuh kan kondisinya kadang ada turun dan naik. Nah itu harus bagaimana ya Dok? Itu aja sih. Ya. Terima kasih. Pertama adalah yang paling penting bagi kita yang bersyukurnya adalah sekarang sudah jelas ya. Ada rumah sakit darurat. Ya, ada rumah sakit rujukan. Ada rumah sakit yang bukan rujukan, bukan darurat. Nah, sehingga kalau kita ada keluhan-keluhan tertentu, maka gunakanlah rumah sakit yang bukan rujukan atau bukan rumah sakit rumah sakit darurat. Sehingga kita menjadi lebih nyaman dan lebih proteksi ya terhadap diri kita yang kita sebut dengan infeksi nosokomial itu. Ya, satu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kondisinya kita tingkatkan kesehatan kita dan jangan gampang mengeluh gitu ya. Sakit dikit dokter gitu ya. Pusing sedikit ke rumah sakit. Ya, anak mencret sedikit langsung dokter spesialis dan seterusnya. Mulai sekarang kita merubah mindset itu, bagaimana penyakit itu bisa kita tangani sendiri ya dengan berobat di rumah, dengan mempertahankan 2 tadi. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan daya tahan jiwa. Kemudian yang keempat, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua penyakit itu dokter bahkan sekalipun pada saat dia memberikan obat itu adalah jangan lupakan zat yang memiliki penyakit dan obat itu. Nah, yang terakhir adalah pada saat kita mengalami keluhan-keluhan di masa Covid ini, maka datanglah
ke fasilitas, bahkan sekarang banyak online ya. Jadi silakan hubungi skuad-skuad medis yang ada gitu ya. Dokter-dokter kita alhamdulillah ya, artinya 24 jam ya, teleponnya, WA-nya bisa dihubungi ya, berkonsultasi tentang obat, tentang makanan gitu ya, bahkan tentang penyakit-penyakit. Dan jangan lupa para peserta sekalian, 80% diagnosa itu bisa ditegakkan dengan anamnesis yang lengkap. Jadi kalau kita anamnesisnya, kita menyampaikan kepada dokter dengan riwayat yang lengkap keluhannya, ya, sudah berapa hari, keluhannya apa saja, itu 80% sudah tertegak diagnosisnya. Nanti 10%-nya pemeriksaan fisik, 5%-nya adalah pemeriksaan penunjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi maksud saya, kalau kita ada keluhan zaman COVID sekarang ini, silakan telepon-telepon secara online gitu ya. Kecuali memang keluhan-keluhannya memang berat gitu ya. Ada perdarahan, ya, ada gangguan-gangguan yang lain yang memang memaksa kita untuk mendatangi rumah sakit. Barangkali itu ya yang perlu kita ingatkan kepada kita semua. Lupa tadi ya 5 hal tadi, sehingga kita tetap menjaga proteksi diri kita, mengurangi resiko-resiko yang bisa muncul kalau kita misalnya mendatangi tempat-tempat yang memang sumber daripada penyakit itu sendiri. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Baik, satu silakan. Dari saya, terakhir Pak, satu Scott kali Asep. lagi ya. Ini kita Ya baik. Ini yang silakan, lagi silakan. viral itu kan berkenaan dengan jenazah ya. Itu sebetulnya perlu edukasi nih dok, begitu supaya juga ada pertegas begitu, karena jangan sampai kemudian ada istilahnya jenazah akhirnya ditarik karena memang kemudian dianggap tidak corona dan sebagainya seperti itu. Sebelumnya harusnya bagaimana dok nih? Baik. Yang pertama adalah di kita memang masih ada masalah dalam definisi. Itu yang pertama kita harus pahami. Kenapa? Kita harus memahami juga bahwa kasus ini adalah kasus yang baru, yang terus berkembang dia. Bahkan panduan dari kesehatan kita juga berganti-ganti bukunya. 1 berganti 2, berganti buku 3, berganti buku dan seterusnya. Ini menandakan bahwa belum ada definisi yang sama di antara kita. Kalau di definisi saja kita masih berbeda pendapat, terutama di tenaga ahlinya, maka dipastikan kehilirnya pasti akan ada masalah dia. Masalah OTG, masalah PDP, masalah definisi PDP dan seterusnya itu kita masih kadang-kadang masih belum selesai di sana. Nah, sehingga bagi kita perlu menyamakan definisi itu sebagai awal daripada suatu ilmu. Jadi kalau definisinya udah sama, insya Allah berikutnya kehilirnya udah pasti sama dia. Nah, itu problem yang pertama. Kemudian problem yang kedua adalah yang terjadi di masyarakat kita adalah deteksi dininya yang kurang. Deteksi dini. Jadi kita melihat angka-angka yang muncul di masyarakat itu adalah angka-angka yang barangkali belum tentu aktual dia. Karena angka yang muncul per hari ini adalah angka 5 hari yang lalu sebenarnya. Tergantung daripada hasil yang keluar daripada swab itu. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa angka deteksi dini kita itu masih di bawah standar daripada negara-negara lain bahkan. Ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa angkanya seperti ini karena memang deteksi dini kita menjadi lebih rendah daripada negara-negara di Asia sekalipun. Nah, yang berikutnya adalah kejadian jenazah itu pada saat dia masuk ke rumah sakit, kalau dia ada gangguan pernapasan, demam dan seterusnya, maka dia didiagnosa sebagai PDP. Bahkan sekarang WHO mengatakan bahwa ahli penyakit dalam di negara kita itu, Ikatan ID bahkan mengatakan sekarang corona itu sudah menjadi the 1000 faces dia. Jadi adalah penyakit yang 1000 wajah. Jadi apapun keluhannya bisa saja dikatakan sebagai corona. Kalau dulu demam dia, harus gangguan pernapasan dia. Tapi sekarang bisa jadi diare, gangguan kulit, gangguan mata, setelah diperiksa dengan rapid test ternyata positif atau reaktif itu. Nah, kasus yang sekarang viral itu, para pendengar sekalian, adalah pada saat pasien PDP dengan pneumonia berat itu, baru sempat di swab dia, baru sempat di rapid test, ternyata reaktif misalnya. Nah, pada saat diambil swabnya, maka misalnya pasiennya adalah keburu meninggal. Nah, sehingga hasil swab itu belum didapatkan, sehingga yang namanya diagnosa pasti suatu penyakit corona itu adalah pemeriksaan swabnya. Nah, sehingga kasus-kasus yang viral tadi, para peserta sekalian, adalah
belum ada swab menurut para keluarga, sehingga itu belum pasti sebagai corona, karena sudah keburu meninggal pada saat diambil swabnya. Nah, sehingga beberapa kebijakan itu adalah kalau yang sudah masuk ke rumah sakit dengan gejala-gejala pneumonia berat itu harus didahulukan sebenarnya diagnosanya, sehingga para keluarga juga memastikan ya bahwa meninggalnya itu karena COVID-19 atau bukan. Tetapi panduan WHO mengatakan bahwa kalau dia meninggal ya di rumah sakit dengan status PDP, ya dengan status gangguan-gangguan pernapasan yang mengarah pada COVID, walaupun dia belum menerima hasil swab positifnya, maka dia perlakukan sebagai diperlakukan sebagai pasien atau perlakuan jenazah COVID. Nah, tetapi masalahnya adalah para pendengar sekalian, komunikasi ke kita belum sampai dari peraturan itu, belum sampai kepada komunikasi sosial dia, ya belum sampai kepada khalayak. Jadi peraturan itu baru sekedar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi kadang-kadang secara sosialnya belum tuntas disampaikan kepada masyarakat, sehingga masih ada perbedaan pendapat itu. Barangkali itu ya yang terjadi di masyarakat kita. Silakan. Habis ya? Terima kasih. Saya ingin terus berlama-lama ini memandu, karena sepertinya antusiasme dari peserta ini masih cukup ada meskipun hari sudah mulai gelap. Sayang sekali waktu sangat terbatas, karena 12 menit lagi kita akan masuk ke waktu azan maghrib. Cukup ya dok ya, saya akhiri forum diskusi, dan saya sebagai moderator saya mohon maaf apabila penyampaian dari awal sampai akhir belum memuaskan semua pihak terkait diskusi kita. Juga terima kasih kepada Dr. Perry yang telah memberikan pemaparan yang begitu jelas. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua. Amin. Terakhir saya sampaikan tetap semangat kepada skuad kesehatan, dan Bapak Ibu yang masih ada masalah kesehatan terkait COVID-19, silahkan nomor WA yang sudah saya cantumkan di kuesioner mohon disimpan, karena sewaktu-waktu darurat itu bisa dihubungi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I